Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demang Jangkrik. Alhamdulillah di pagi hari ini Demang Jangkrik ingin memberikan penyampaian kepada kawan semua di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa Demang Jangkrik lama sekali tidak syuting, lama sekali tidak memberikan edukasi tutorial kepada kawan semua di seluruh Indonesia. Yang pertama, Demang Jangkrik mohon maaf sekali atas mungkin kawan semua yang sudah melihat video edukasi tutorial Demang Jangkrik di seluruh Indonesia. Yang saat ini kenapa kok tidak upload, kenapa kok tidak memberi tutorial untuk para semua peternak di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kawan akan saya ajak untuk berdiskusi dengan lewat YouTube Demang Jangkrik dengan komen-komen kawan yang banyak sekali yang kawan Demang Jangkrik tidak balas. Itu yang pertama, mohon maaf sekali banyak sekali komen-komen kawan semuanya. Ada yang sudah semua itu di YouTube, mungkin kawan yang belum melihat atau belum dilihat, dan pertanyaan itu semua sudah terjawab ada di YouTube. Maka yang pertanyaan yang sudah ada di YouTube, seperti contoh, Pak minta nomor WA, Pak alamatnya mana, itu semua sudah ada di YouTube-nya Demang Jangkrik, baik di live streaming maupun di edukasi tutorial dan lain sebagainya sudah ada. Jadi mohon maaf sekali Demang Jangkrik apabila tidak bisa belum bisa menjawab, atau mungkin yang sudah ada itu tidak bisa dijawab. Yang jelas intinya gini kawan, yang pertama kesibukan Demang Jangkrik yang sangat luar biasa. Dari dulu yang saya edukasi tutorial itu 16 box, alhamdulillah sekarang itu sudah 24 box yang Demang Jangkrik kembangkan untuk beternak jangkrik. Adapun kawan semuanya yang mungkin ada yang suka, ada yang tidak, dan ada yang menginginkan atau Demang Jangkrik untuk upload lagi, mohon maaf sekali karena baik dari editor saya, baik dari kru saya itu sangat sibuk sekali, belum bisa memberikan tutorial edukasi kepada kawan semua di seluruh Indonesia. Ya, Pak? Wah, enggak. Demang Jangkrik alhamdulillah lebih dikembangkan, lebih ditingkatkan. Dan ini ada satu kabar bahagia buat kawan semua, bagi peternak jangkrik di seluruh Indonesia. Insya Allah Demang Jangkrik ini sudah mulai merintis untuk indukan telur. Nah ini mohon dicatat, dan nanti akan diberikan kepada kawan semuanya insya Allah dengan harga di bawah standar. Namun untuk jaminan ya saya kurang tahu karena saya belum pernah gitu. Tapi untuk ternak itu sendiri Demang Jangkrik masih tetap. Mungkin nanti bisa diperlihatkan ada berapa box yang sudah terisi, bahkan sekarang sudah merambah di dunia genggong. Itu jangkrik. Nah kawan semua, kalau menginginkan semuanya itu berhasil, menginginkan semuanya itu bagus, ya harus konsisten. Intinya harus konsisten, pelan-pelan, baik itu nanti harga mahal, harga murah, itu tetap kita beternak dengan secara kontinu. Tidak kontinu, tidak akan menemukan hasil yang akan maksimal. Dan sekali lagi yang belum bisa saya jawab tentang begini ya, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan kepada kawan yang menanyakan satu tentang Pak Demang jualnya kemana. Mohon maaf, Demang dari awal tidak edukasi tutorial tentang penjualan. Makanya kalau yang menanyakan tentang itu, kebanyakan Demang mungkin tidak menjawab dan tidak dibalas karena Demang tidak edukasi tentang masalah penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menanyakan masalah yang lain yang mungkin sudah ada semuanya, itu tentang pakan, tentang pencampuran, tentang apa gitu. Jadi Demang sudah disampaikan dari awal mulai ternak. Yang tidak ada di YouTube itu yang tidak dilakukan Demang Jangkrik. Kalaupun menanyakan itu tidak akan Demang Jangkrik bisa balas, sebab Demang Jangkrik belum pernah mencoba gitu. Yang tidak ada di YouTube itu tidak akan bisa saya jawab. Nah itu mungkin
sedikit saya penyampaian kepada kawan semua di seluruh Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih semuanya yang sudah subscribe, sudah membunyikan loncengnya, yang sudah melihat YouTube-nya Demang Jangkrik. Semuanya terima kasih. Sampai detik ini sudah tembus di angka subscriber 3.800-an sekian. Alhamdulillah, ini berkat kawan semuanya yang sudah mengikuti YouTube-nya Demang Jangkrik. Ikuti terus, setelah ini akan ada informasi-informasi kepada kawan semuanya untuk pertanyaan dan lain sebagainya. Nanti akan langsung saya jawab dengan komen, Pak. di komen ya. Ya nanti setelah ini nanti akan saya sampaikan kepada kawan semuanya. Ikuti terus Demang Jangkrik. Tentunya jangan lupa di like, subscribe, tombol loncengnya dinyalakan. Baik kawan, tadi saya minta untuk jeda sebentar ya, untuk melihat ternak yang ada di dalam. Saat ini kawan saya ajak untuk lebih dekat melihat bagaimana kesibukan Demang Jangkrik yang setiap harinya dilakukan oleh Demang Jangkrik. Makanya kalau bilang apakah Demang Jangkrik sudah enggak ternak dan lain sebagainya, itu mungkin saya jawab dengan tegas itu salah, karena Demang Jangkrik bisa sampai lihat masih tetap full untuk semuanya. Dan saya sudah menyampaikan kepada kawan dan kawan yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah komen-komen yang belum bisa jawab, saya jawab mungkin karena yang di YouTube itu sudah ada. Kalau di YouTube sudah ada, itu mungkin bisa Demang tidak jawab ya. Ayo sambil masuk, karena Demang harus ngurusi, dan ini sekaligus kawan bisa melihat lebih dekat tip bagaimana cara Demang Jangkrik beternak ya. Setiap harinya keseruannya seperti apa, bagaimana gitu. Ini yang sudah umur sekitar 17 sampai 18 hari. Ini yang sering saya sampaikan kepada kawan ya. Ini adalah pakan di mana Demang Jangkrik menggunakan ampas ketela yang dicampur dengan pur dengan katul. Kenapa Pak Demang kok menggunakan ampas ketela yang notabene dari dulu sudah saya memberikan tip kepada kawan. Di saat ini kawan ya, saat ini harga jangkrik lagi banjir, harga jangkrik lagi murah. Kalau kita menggunakan pur semuanya murni, maka mungkin gak cocok lah istilahnya gitu. Tapi kawan tenang saja. Sambil jalan pelan-pelan ya, itu insya Allah nanti akan menemukan harga yang bagus. Dan ini kawan akan saya ajak bagaimana cara setiap harinya Demang Jangkrik memberikan minuman kepada jangkrik ya, setiap hari seperti ini. Masih sama terus ya Pak? Masih sama, tidak ada berubah dan tidak dirubah gitu. Masih seperti biasa. Dan kawan yang sudah komen pagi hari ini bisa Demang Jangkrik balas langsung ya. Ini yang sudah ada masuk, coba deh Fami dibacakan ada komen apa yang sudah masuk. Mungkin Demang belum bisa jawab yang kemarin, tapi begini ya, mohon maaf, pertanyaan yang Demang Jangkrik balas, yang Demang Jangkrik jawab itu pertanyaan yang memang di YouTube tidak ada. Kalau yang di YouTube itu sudah ada, insya Allah saya Demang Jangkrik pastikan itu tidak dibalas dan tidak ada komen balasan dari Demang Jangkrik. Seperti contoh, kawan menanyakan salah satunya tentang nomor telepon, nomor WA, alamat, itu semua sebetulnya sudah ada di deskripsi video, di live streaming, itu sudah ada. Dan tentang beternak, Pak, itu pencampurannya berapa kali berapa,
apa namanya, ampasnya bagaimana, kalau ampas tahu bagaimana. Nah ini saya sampaikan ke ada kawan, Demang Jangkrik tidak akan balas yang tidak ada di YouTube. Dalam arti semua yang dilakukan itu yang di YouTube. Kalau ditanyakan di luar YouTube itu Demang Jangkrik nggak bisa jawab. Ada pertanyaan, salah satu contoh ya, itu, Pak, kalau pengeramannya itu menggunakan pasir bagaimana? Nah ini gimana aku bisa jawab, gimana aku bisa balas, karena aku tidak melakukan gitu. Pokoknya yang ada di YouTube itu yang Demang Jangkrik lakukan, wes itu tok, nggak ada yang lain, nggak aneh-aneh itu. Dan memang saat-saat ini kawan semuanya jadi harus sabar karena cuaca sangat panas, hasil sedikit menurun itu hal yang biasa. Jangan menurun karena apa, memang cuaca gitu. Jangankan apa itu jangkrik itu, yang lainnya juga sama ya. Coba apa ini pagi hari ini ada pertanyaan apa yang kalau nggak salah dari Klaten itu, apa itu? Jika tumbuh tidak merata di umur 12 hari, apakah sudah terlanjur? Sekarang tidak merata sebenarnya, apa kurang pakan atau kurang jawab? Ya baik, terima kasih Mas Adit, matur nuwun banget pagi hari ini Demang Jangkrik bisa memberikan sedikit edukasi. Pagi hari ini Demang Jangkrik bisa memberikan kawan semuanya, inilah setiap hari Demang Jangkrik lakukan seperti ini, tidak aneh-aneh. Itu ada 3 faktor Mas Adit ya, ada 3 faktor. Yang pertama bisa jadi TJ, telur jangkriknya. Telur jangkriknya itu kalau tidak satu pengeraman, artinya satu indukan, dalam arti satu ayaan, itu pasti akan tidak merata. Sebab ayaan hari ini, ayaan besok, besoknya lagi, bahkan bakul itu mosok ndok sing luwih ora didol. Lah nek sing anyar iki entuk sakon, butuh sampean rong-on, otomatis sing kawak dicampur karo sing sakon. Itu yang pertama. Ini hati-hati. Makanya apa itu namanya, telur yang muda itu sangat penting sekali, perlu sekali. Bahkan saya sudah 3-4 kali panen ya, 3 kali 4 panen itu hasilnya tidak maksimal. Ternyata itu saya pelajari itu seperti itu Mas Adit. Jadi oh ternyata ini gitu. Itu yang pertama. Jadi TJ itu sangat menentukan. Yang kedua mungkin karena dari pakan ya, pakan itu sendiri harus pinter di saat musim kemarau. Musim kemarau itu tidak bisa dikasih pakan yang notabene kering, notabene kering. Ini mesti perlu saya sampaikan kepada kawan, kering itu yang seperti apa Pak? Contoh ya, contoh kalau Demang Jangkrik selalu menggunakan produknya New Hope. Nah itu mencoba yang 521 KE itu kalau di digiling lembut gitu ya, lembut. Nah ini hasilnya kering. Tapi kalau yang 521K 520 itu aman, itu aman, sangat aman sekali. Nah ini juga mengakibatkan pertumbuhan jangkrik tidak merata. Dan yang ketiga Mas Adit ya, tadi ya Mas Adit ya, Mas Adit, di saat musim kemarau Demang sudah mencoba tidak 1-2 kali, itu usahakan seperti ini ya, full tray saja. Kalau di saat cuaca panas ini ini baru candi 2 ya, tapi ini tidak akan saya naikkan lagi. Masalahnya yang pertama tray saya habis, ini semua full dari bawah. Tujuannya apa Mas Adit? Kalau full tray itu ini dari bawah, ini rongga-rongganya ini sampai dasar, dan ini udara bisa keluar. Akibatnya jangkrik tidak terlalu panas yang berlebihan. Kalau menggunakan klaras, ini akan pori-pori dari bawah ini tertutup, pori-pori dari bawah itu akan tertutup. Nah ya,
Makanya kalau di saat musim kemarau usahakan full tray, itu lebih aman. Ini kalau demang jangkrik. Tapi kalau sampean misalkan tetap menggunakan Claras ya tidak apa-apa, monggo silahkan, itu tidak masalah. Ini tip dari saya saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Adit ya. Yang pertama tadi jangan lupa TJ telur jangkrik itu yang utama, telur jangkrik. Yang kedua yang tadi tentang pakan. Terus yang ketiga ini usahakan jangan menggunakan Claras di saat kemarau. Kalau di saat musim penghujan bagus, pasti saya pastikan bagus. Tuh. Ya nanti coba dicari lagi. Ini saya tak ngambil lagi nih, Mami nih, saya ngambil lagi nih. Coba dilihat-lihat, itu ada genggong juga ya di sana. Ada genggongnya, ada apa ya? Indukan genggongnya, gitu. Sudah merambah di dunia genggong juga. Dan kawan mungkin mulai hari ini Demang akan merintis tentang indukan telur ya, indukan telur, dan nanti akan saya berikan kepada peternak-peternak yang mungkin sudah mengikuti demang jangkrik, yang sudah komen gitu. Insya Allah tidak terlalu mahal untuk harganya apabila nanti sudah berhasil ya, biar peternak-peternak ini, baik itu peternak murai, baik itu peternak jangkrik, tidak terlalu keberatan. Ada lagi silakan mungkin Di video yang review jangkrik di kemarau, penyemprotannya gimana Mas? Oh ya tadi ada pertanyaan itu ya, penyemprotannya ya. Penyemprotan di musim kemarau di saat panas, apalagi ini bisa lihat ya, kandang demang jangkrik ini selalu sistemnya embel-embelan menggunakan apa ini namanya, terpal ya. Tujuannya biar hama-hama dari belakang, dari luar itu tidak masuk. Dan ini perlu saya sampaikan kepada kawan semua, alhamdulillah dan mudah-mudahan tidak terjadi. Demang sudah 1 tahun 6 bulan lebih ya, artinya sudah hampir 18 bulan. Tray yang digunakan ini mulai dari awal saya ternak sampai sekarang, yang katanya wah tray itu harus harus 3-4 kali diganti, enggak, ini selama saya ternak ini masih tak gunakan. Terus tentang kandang harus rapat. Penyemprotan di saat musim kemarau itu harus benar-benar konsisten, karena cuaca yang sangat panas sekali. Tidak konsisten, maka kestabilan jangkrik itu sendiri tetap akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, penyemprotannya itu jangan penyemprotan yang mengeluarkan air, usahakan yang penyemprotannya itu yang kabut, dan itu lakukan rutin. Kalau di saat kemarau itu bisa 3-4 kali ya, bahkan malam. Biasa demang jangkrik itu malam pun itu tetap disemprot gitu. Malam itu tetap disemprot dengan tujuan apa? Tujuannya biar udara ini tidak terlalu panas di saat nanti siang hari, seperti itu. Mungkin yang ditanyakan cara penyemprotannya atau apa itu tadi? Oh ya lah ya, seperti itu tadi penyemprotannya rutin. Kalau memang sampean masuk di kandang kok merasa ngap, panas, dah ambil semprotan, semprot saja. Itu lebih lebih efektif gitu. Ini yang umur 18, dan ini juga harus saya kasih lagi. Ini umur ada 3 box, 1, 2, 3. Ini umur mungkin sekitar 12 sama ini. Tanggal 8. Sekarang tanggal berapa? 24. 10. 14 hari. Ini umur 14 hari. Ini umur 14 hari.
Bentar, ini saya ambilkan dulu. Ini agak sedikit telat kawan kemarin ya. Nah ini apa, debok yang di bawah nggak usah diambil, nggak usah diambil dulu, udah langsung timpah. Tapi cara ngasihnya ini jangan langsung plek gini, ini bisa ketimpah. Sampai harus pelan, kita ketuk-ketuk bentar pelan biar dia lari dulu ya kan, biar lari. Nah kalau dia udah lari otomatis ini nggak nimpa gitu, tidak menimpa. Silakan cara ngasihnya seperti apa monggo, biar cepet selesai. Karena ini saya baru baru 2 ya, baru 2 box, masih banyak sekali yang tersisa, yang belum dikasih ini. Dan nanti ngasih ini sekaligus langsung dikasih makan apabila makanan di dalam ini udah habis gitu, di tempat-tempat makan ini. Kita harus selalu cek ya, harus selalu cek. Jadi kemarin yang ada menanyakan juga, itu kalau ngasih makan berapa jam sekali, berapa itu sekali misalnya itu. Memang tidak ada trik-trik itu ya, tidak ada trik-trik untuk harus segini tidak ada. Selalu cek saja. Kalau misalkan sudah habis makanan itu, ya udah langsung kita kasih saja. Itu habis kasih itu aja. Jadi gak ono trik khusus ngono, gak ono ya. Kudu sak menit jam, sedina diwene pira ngono kan. Ya kawan ya. Ono neh ora iki takokane. Ya ini sekaligus untuk memberikan rasa rindu ya kepada kawan semua. Di YouTube saya insya Allah mulai hari ini akan saya sesering mungkin untuk memberi edukasi tutorial kepada kawan semuanya. Ini hanya permulaan saja biar kawan bisa membuka lagi YouTube-nya Demang Jangkrik. Ada pertanyaan Wah iya kesukaan gue. Untuk komposisi pakan ini apakah diberikan oleh sampai usia sampai 20 tahun atau Wah itu jelas kok, sudah. Sebetulnya itu ya pertanyaan-pertanyaan ini loh yang bikin mungkin bukan masalah saya tidak mau jawab. Sebetulnya nggak ada problem karena pertanyaan harus dijawab, tapi itu sudah saya jelaskan loh. Hemat pakan itu hanya digunakan umur 20 hari ke atas ya. Mungkin nggak nonton sampai selesai. Nah itu permasalahannya, selalu saya tekankan hemat pakan itu hanya untuk 20 hari ke atas gitu loh. Kalau sampean sebelum 20 hari ke atas sampean gunakan ya monggo silahkan, itu hak sampean, tapi itu kurang maksimal gitu. Kalau di saat seperti ini tidak ada masalah, tidak ada problem. Artinya apa? Tidak problemnya saat ini harganya murah. Di tempat saya ini saya jual kios itu aja di harga angka 30-25 itu susah. Bukan susah masalah harga, full penuh di kios-kios itu penuh gitu. Makanya hemat pakan itu dikasihkan di saat umur 20 hari ke atas. Kalau sebelum 20 hari ke atas sampai kasihkan ya monggo silahkan. Itu aku juga nggak menutup ini tidak boleh, tapi hasilnya saya kurang tahu, saya sendiri juga eksperimen itu. Nah kenapa ini umur 18 hari guys ini kok dikasih Pak Demang ini kasih pakan hemat pakan, karena yang kakaknya ini sudah panen sudah mau panen. Kalau ini tidak saya kasih hemat pakan, ini pertumbuhannya akan terlalu cepat. Nanti kalau cepat ini penjualannya susah. Sebab apa? Sebab di toko-toko di kios sudah penuh.
Makanya ini agak saya perlambat biar nanti agak terjeda lah 3-4 hari gitu misalkan. Ini masih di dalam, nanti tak kasih tahu yang di dalam ya. Yang di dalam udah siap dipanen. Ini kalau tak gedor terus ini bisa panen lebih awal lagi gitu. Itu kawan ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi pertanyaan dari siapa itu tadi yang udah lama ya, udah lama sekali ya. Mungkin karena itu, karena tidak, mohon maaf karena Demang tidak jawab ya. Ini sambil tetap saya anu ya. Ya mohon maaf kawan semua yang sudah tergabung di WA Demang Jangkrik ya, mohon maaf gitu. Mas Yoga juga menanyakan bagaimana cara ngasih tray yang ada di pinggiran, kartalnya roboh-roboh terus. Nah ini insya Allah nanti bisa saya tutorialkan. Ini Mas Setiadin yang punya Batang ya, itu menanyakan itu. Insya Allah. Udah enggak ada lagi ya. Baik, kalau sudah mungkin sudah enggak ada lagi kawan. Ini ntar ini mau tak kasih ini dulu, tak kasih mah. Lebih dekat ini hasil genggong saya sendiri dan bisa dipesan telurnya. Tapi baru saat ini baru apa sini menghasilkan 3 on ya, menghasilkan 3 on. Kalau ada yang pesan silahkan 3 on 100.000 ya, 3 on 100.000. Genggong ya, bapakku kung urung iso. Loh kok 1 kilo 3 on 1 kilo wah. Kalau TJ alam mungkin sedikit murah alam, karena genggong itu jarang, yang ternak aja jarang ya. Tergantung kebutuhan, harga itu tergantung kebutuhan. Kalau butuhnya tidak terlalu kenceng ya gak nyanda pakan gue. Gak apa-apa itu indukan itu. Kalau pengen tahu, saya punya indukan segini ya. Ini yang saat ini baru menghasilkan sekali ayak 3 on. Kalau pesen silakan di deskripsinya Demang Jangkrik, di lewat YouTube, lewat WA monggo, ada nomornya ya. Tapi saya belum tahu kapan pengayaan, dan itu saya juga nggak janji. Sampai pesen pun saya juga nggak janji. Artinya nggak janji gini loh, belum tentu jadi juga gitu loh. Belum tentu jadi gitu, karena ini genggong ini awalnya genggong dari alam itu kecampuran saya pisah, dan ini udah indukan telur yang kedua. Ini indukan telur yang kedua. Ini 2 hari lagi nanti kayak 2 hari lagi ya. Pakan pun entek iki lur, pakan entek urung tuku, mau lagi pesen Mas Dani di cepu, jadi itu diindom sidik-sidik, engko awan sidik engko tambahin meneh ya. Dikei anu sidik nek do gelem metu, kayak yang pas tok gak gelem dene. Baik kawan, terima kasih sekali pagi hari ini kawan sudah sedikit
mempunyai rasa kangen apakah Demang Jangkrik ini sudah dimatikan atau sudah mati untuk YouTube-nya. Dan Demang Jangkrik alhamdulillah doanya teman-teman semuanya, baik itu yang mengkritik, baik itu yang mensupport, baik itu yang mencemooh, yang mencaci, semua Demang Jangkrik ikhlas untuk menerimanya. Itu untuk kemajuan Demang Jangkrik itu sendiri, dan doanya insya Allah sehat-sehat saja Demang Jangkrik beserta keluarga gitu. Baik, pagi hari ini mohon maaf sekali, insya Allah untuk setelah ini ada tutorial-tutorial edukasi yang harus disimak dan diikuti untuk kawan semua pengikut daripada YouTube-nya Demang Jangkrik. Akhirnya dari Demang Jangkrik beserta kru ada Adik Fahmi, juga Umi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demang Jangkrik. Baik.